Selamat pagi semuanya. Jumpa kembali bersama saya Ibu Aini di mata kuliah Kebijakan dan Inovasi Pendidikan. Pada pertemuan kali ini kita akan bahas mengenai inovasi pembelajaran kuantum ya. Mungkin kalian sudah pernah sebelumnya mendengar istilah kuantum ya. Nah, biasanya ini istilah kuantum ini digunakan dalam istilah-istilah fisika begitu ya. Nah, kali ini dalam inovasi ini meminjam istilah dari dunia ilmu fisika, kuantum ya, yang berarti kalau di fisika itu adalah mengubah energi menjadi cahaya. Nah, maksudnya dalam pembelajaran kuantum ya, di sini adalah mengubah bermacam-macam interaksi yang terjadi dalam kegiatan belajar. Ya, jadi ada perubahan-perubahan seluruh macam interaksi dalam pembelajaran itu dinamakan pembelajaran kuantum begitu ya. Nah, mengapa meminjam istilah ini? Sebab dalam pembelajaran kuantum ada beberapa prinsip dan strategi yang harus kita pahami untuk menciptakan pembelajaran dengan metode pembelajaran kuantum. Nah, apa saja prinsip dan strategi tersebut? Nah, sebelumnya kita harus pahami dulu apa itu konsep pembelajaran kuantum ya. Nah, konsep pembelajaran kuantum adalah akselerasi atau percepatan belajar melalui usaha yang disengaja untuk mengikis hambatan-hambatan yang terjadi ya. Hambatan-hambatan belajar yang terjadi pada anak. Kemudian juga serta ada fasilitas-fasilitas yang mungkin mempermudah anak-anak dalam belajar. Nah, itu salah satu konsep utama dalam pembelajaran kuantum. Itu ya. Baik, kita bahas tentang prinsip dan strategi pembelajaran kuantum. Yang pertama, prinsip pembelajaran kuantum adalah seluruh aspek itu harus berbicara. Dalam tanda kutip ya, berbicara di sini maksudnya adalah mulai dari kurikulum, metode pembelajaran, media pembelajaran, dan juga guru sebagai fasilitator, serta lingkungan belajar itu semua bermakna bagi anak gitu ya. Jadi tidak ada yang klasikal begitu ya. Jadi semua harus mempermudah anak dalam belajar, termasuk gurunya ya, gestur gurunya, cara berbicaranya, kemudian lingkungan tempat belajarnya itu harus betul-betul bermakna bagi anak ya. Nah, yang kedua ini segalanya bertujuan. Tentu saja semua pembelajaran yang dilaksanakan dengan metode kuantum ini harus berorientasi pada tujuan aspek pengembangan 6 bidang pengembangan ya, terutama juga menggali kemampuan psikomotoriknya, afektifnya, dan juga kognitifnya ya. Nah, kemudian ada prinsip pengalaman sebelum pemberian nama. Nah, ini maksudnya sebelum anak mampu mendeskripsikan, mampu menyebutkan atau mampu mengetahui suatu objek. Nah, sebelumnya anak harus mendapatkan informasi awal begitu ya. Harus tahu dulu informasi awal sebelum dia bisa mendefinisikan, menyebutkan dan lain sebagainya. Lalu yang keempat itu mengakui setiap usaha. Jadi seluruh usaha yang telah dicapai oleh anak atau yang telah dilakukan oleh anak itu harus diakui ya, harus ada pengakuan baik dari guru atau dari siswa lainnya. Supaya apa? Supaya anak bersemangat untuk melanjutkan ke proyek-proyek berikutnya. Ya, dengan cara apa pengakuannya? Misalkan dengan cara reward atau ya betul, tepuk tangan semuanya. Nah, ini juga berkaitan dengan prinsip yang kelima adalah perayaan keberhasilan. Nah, setiap anak berhasil mencapai usaha yang dilakukannya atau proyeknya telah selesai misalkan, ini pantas kita rayakan. Ya, perayaannya tidak harus selalu mewah atau
bahkan mungkin mengeluarkan biaya yang banyak. Misalkan cukup dengan bertepuk tangan bersama gitu ya, bernyanyi bersama, atau bahkan mungkin melakukan gerakan-gerakan fisik sebagai ungkapan ekspresi perayaan atau kegembiraan begitu ya. Nah, itu adalah prinsip dan strategi pembelajaran kuantum. Kemudian ada dalam pembelajaran kuantum ada yang dikenal dengan istilah tandur ya, bukan tanam mundur ya. Ini istilah tandur ini dikemukakan oleh seorang ahli ya bernama Bobby De Porter. Istilah tandur ini adalah akronim ya, singkatan. Yang pertama itu T-nya tumbuhkan. Nah, dalam artian seorang guru ini wajib bisa memberikan persepsi yang mampu menumbuhkan minat anak untuk mengikuti pembelajaran ya. Kemudian alami ya, ada istilahnya alami. Nah, ini harus betul-betul berjalan sesuai dengan kondisi anak begitu ya. Ini lalu ada namanya, pastikan metode-metode atau cara-cara itu ada namanya. Misalkan ya, segala rupa cara untuk membelajarkan anak kita kasih kode atau nama begitu ya, untuk memudahkan proses pembelajaran. Lalu ada demonstrasikan. Berikan kesempatan kepada anak untuk mendemonstrasikan apa yang telah dia pelajari, apa yang dia ketahui begitu ya. Berikan anak untuk tampil supaya bisa mengasah rasa percaya diri dan juga keberaniannya. Lalu ada istilah ulangi. Nah, ulangi di sini maksudnya berikan kesempatan anak untuk mengulangi apa yang telah dia pelajari, apa yang telah dia ketahui, dan lain sebagainya ya. Lalu rayakan tentu saja ya, itu sebagai bentuk reward atau bahkan bentuk pencapaian dari seorang anak ketika dia mencapai proyek pembelajaran yang telah dipelajarinya begitu ya. Lalu nah itu ya yang namanya istilah tandur. Ada model pembelajaran kuantum ya. Nah, itu identik dengan pertunjukan. Semua saling berkesinambungan, semua saling berkaitan. Bahkan mungkin seluruh aspek dalam metode pembelajaran kuantum itu ya memang harus saling mengikat gitu ya. Tidak, ketika aspek yang satu tidak ada akan mempengaruhi aspek-aspek yang lainnya. Nah, bagaimana langkah-langkah untuk menggunakan metode kuantum ini? Apa saja yang harus guru lakukan begitu ya? Nah, ini ada menurut Howard Gardner gitu ya. Ini tahun 2002 ya, dalam bukunya Bobby De Porter. Langkah yang pertama, mengoptimalkan minat anak. Jadi betul-betul kita harus memiliki metode-metode canggih begitu ya, metode-metode yang fresh bagaimana menumbuhkan minat anak. Biasanya ini ada di apersepsi ya, ketika kita akan mengawali sebuah pembelajaran ya. Lalu bertanggung jawab pada diri ya. Maksudnya di sini adalah bagaimana kita memulai, bagaimana kita merancang sebuah pembelajaran itu harus betul-betul dipersiapkan ya, sehingga kita akan selalu mulai berupaya atau mengusahakan semuanya bisa terlaksana gitu ya. Yang ketiga, menghargai setiap tugas yang telah selesai. Itu penting dalam pembelajaran kuantum, karena dari awal sampai akhir ya, dari awal proses pembelajaran sampai akhir proses pembelajaran itu betul-betul dinamis, betul-betul harus berbicara tadi ya. Ada istilah segalanya berbicara, segalanya bertujuan. Kemudian, apa tujuan pokok pembelajaran kuantum? Nah, tentu saja selain yang sudah saya jelaskan
Sebelumnya, tujuan pokok pembelajaran kuantum itu adalah meningkatkan partisipasi siswa. Melalui apa? Melalui pengubahan keadaan. Keadaannya yang bagaimana? Ya keadaan lingkungan sekolahnya, kurikulumnya, metode mengajar gurunya, cara mengajar gurunya, bahkan mungkin juga suasana yang berkaitan dengan pembelajaran, ya baik di dalam kelas maupun di luar kelas begitu ya. Lalu meningkatkan motivasi dan minat belajar. Ini tentu saja wajib kita highlight ya, garis bawahi bahwa sangat penting itu menciptakan suatu pembelajaran yang betul-betul fresh atau prima begitu ya. Mulai dari kondisi anak, perasaan anak, suasana hati anak ya, begitu ya. Jadi betul-betul kita harus sampai ke situ begitu ya, dalam meningkatkan motivasi dan minat belajar. Ini yang paling krusial begitu ya. Karena kenapa? Ketika anak sudah ada motivasi, tentu akan muncul minat belajarnya. Lalu meningkatkan daya ingat dan rasa kebersamaan. Tentu saja ini banyak pembelajaran kolaborasi dalam metode pembelajaran kuantum ya. Ada kerjasama di situ, ada interaksi sosial di situ, dan juga ada beberapa proyek-proyek yang bahkan mungkin akan dilakukan bersama guru dan siswa atau siswa dengan siswa begitu ya. Nah, lalu meningkatkan daya dengar tentu saja, karena banyak proyek-proyek mungkin yang ada instruksi khusus yang harus dilalui oleh anak atau dikerjakan oleh anak. Tujuan selanjutnya ada meningkatkan kehalusan perilaku ya. Nah, berkaitan dengan pengembangan emosi sosial barangkali ya, kecerdasan sosial. Nah, ini bagaimana dia mengucapkan tolong, terima kasih, atau mungkin maaf ya. Nah, itu juga bagaimana dia cara berinteraksi dengan sesama rekan belajar atau teman-temannya yang lain ya. Lalu, nah tentu saja dalam pembelajaran kuantum, sebagai kesimpulan materi hari ini, guru harus memiliki kemampuan untuk mengorkestrasi konteks dan konten ya. Jadi guru tidak hanya pandai membuat konteks dan juga konten, tetapi harus pandai dalam mengkolaborasikannya, dalam menciptakan harmoninya begitu ya. Bagaimana mulai dari merancang pembelajaran sampai akhir pembelajaran. Sehingga apa? Sehingga sesuai dengan metode pembelajaran kuantum yang seperti simfoni ya, atau pertunjukan musik, semua ada harmoni, enak dari awal didengar ya, dari awal sampai akhir itu seluruh audien dalam artian siswa begitu ya, itu menikmati pembelajarannya, menyenangkan begitu ya, tidak ada paksaan atau bahkan mungkin juga pembelajaran yang mubazir gitu ya. Itu barangkali terkait metode pembelajaran kuantum. Mudah-mudahan bisa jadi pengantar untuk mempelajari metode kuantum secara lebih detail, bisa teman-teman pelajari dalam modul ya. Itu saja barangkali. Terima kasih. Hari ini kita kupas tentang inovasi pembelajaran kuantum. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.